Jadi pada tahun 1944 Jepang yang menduduki Indonesia sudah mengalami kekalahan sehingga mereka mencari cara agar bisa bertahan lebih lama dari akhir Perang Dunia Kedua. Pada tanggal 7 September itu mereka memberikan eh, semacam janji untuk memerdekakan Indonesia dan itu disetujui di rapat eh, di rapat parlemen Jepang yang ke-85 dipimpin oleh Perdana Menterinya Kuniaki Koiso. Jadi Indonesia sempat mendapatkan janji untuk dimerdekakan. Tapi sebenarnya kita menduga bahwa janji ini sebenarnya tidak ini ya, tidak tulus karena memang Jepang waktu itu membutuhkan kita dan membutuhkan negara-negara lain untuk bisa bertahan di perang dunia yang sudah mulai menghabiskan resource mereka. Namun ada positifnya, yaitu dibentuknya Dokuritsu Zunbi Kyosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan pada tanggal 29 April 1945. Jadi cukup lama itu, hampir setahun kurang sedikit. Nah dari sini kemudian dilakukan persidangan-persidangan yang kelak nanti menjadi cikal bakal dasar negara, pembicaraan tentang dasar negara, undang-undang dasar dan seterusnya. Tapi yang penting di sini diketahui bahwa Jepang dengan Jerman pada tahun itu, pada Perang Dunia Kedua itu, memiliki kerjasama karena mereka sama-sama digempur oleh Amerika, Inggris, Prancis gitu ya. Jadi mereka punya hubungan aliansi selama Perang Dunia Kedua. Nah pada saat yang bersamaan ketika informasi tentang janji-janji kemerdekaan ini disampaikan, ini juga direlay, disiarkan di stasiun pemancar yang ditangkap di Berlin ya. Dan itu dibaca dan disebarluaskan oleh Haji Amin Al-Husaini, mufti mufti Palestina waktu itu yang sedang berada di Berlin karena beliau mencari suaka karena dikejar sama Inggris, karena beliau dari tahun 1921 sudah mengobarkan semangat bagi bangsa Palestina agar mereka merdeka dari jajahan Inggris. Jadi beliau sudah mengetahui adanya upaya-upaya rencana-rencana kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, para panitia ini berita tentang kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 baru sampai ke Mesir ya, sebelum tersebar luas ke seluruh dunia. Itu sampai dulu di Mesir di bulan September 1945. Dibocorkan dari atau informasinya diperoleh dari kedutaan besar Belanda di Kairo. Ada orang-orang yang pro kemerdekaan. Kemudian sebagai tindak lanjut informasi tersebut, maka mahasiswa Indonesia yang ada di Al-Azhar di Kairo membentuk suatu kepanitiaan untuk menggalang kekuatan untuk membantu mencari pengakuan di luar negeri atas republik yang baru saja lahir. Mereka menyebut pertemuan itu atau perkumpulan itu ya Jami'atu Istiqlal Indonesia, tapi kemudian di-upgrade menjadi Lajnatud Difa. Lajnah ini panitia, Ad-Difa ini pembelaan an Istiqlal terhadap kemerdekaan Indonesia. Nah, mereka ini adalah mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang waktu itu sedang berkuliah di beberapa universitas mayoritas di Kairo atau di Al-Azhar. Sebagai pemimpinnya dikenal seorang tokoh kemerdekaan yang bernama Muhammad Zain Hasan. Beliau mendapat Satya Lencana di tahun 69 ketika rezim sudah berganti ke Orde Baru, menjelang kelahiran Orde Baru. Apa yang menjadi tugas mereka atau apa yang menjadi sasaran mereka untuk membentuk awareness, membangun kesadaran bahwa Indonesia itu sudah tidak ada lagi Hindia Belanda, adalah mereka ingin agar negeri-negeri di luar sana, khususnya di Eropa, menyadari bahwa Belanda ini kembali ingin menghidupkan kolonialisme yang tentu saja sudah banyak ditinggalkan oleh Eropa karena pasca Perang Dunia Kedua mereka sudah tidak lagi memiliki legitimasi untuk menjajah dunia. Jadi terjadilah perang diplomasi di Kairo, termasuk diantaranya harus berperang dengan distorsi informasi yang dilancarkan oleh Belanda untuk menutupi keadaan sebenarnya di jajahan mereka di Hindia Belanda yang tentu sudah memerdekakan diri. Mereka menyuarakan agar dibubarkannya NICA. NICA ini adalah Netherlands Indies Civil Administration. Mereka berpura-pura ingin menertibkan kembali Indonesia, tetapi pada dasarnya mereka ingin menjajah kembali. Dan bahkan mereka Lajnatud Difa an Istiqlal Indonesia ini berusaha agar Indonesia
namanya dikenal di dunia, paling tidak di Timur Tengah. Ini tampang mereka, para teman-teman atau saudara-saudara mahasiswa Indonesia di Kairo. Yang duduk di tengah itu adalah Muhammad Zain Hasan, yang duduk di tengah dengan jas hitam. Ya. Yang mungkin kita mungkin tidak terbayangkan mungkin bahwa mereka penampilannya ya seperti mahasiswa Eropa, walaupun mereka berkuliah di Kairo, di Al-Azhar. Ya. Mungkin kalau kita sekarang bayangannya mahasiswa Indonesia di Timur Tengah itu pakai gamis ya. Itu tahun sekarang, tahun dulu enggak. Alhamdulillah salah satu buah dari perjuangan di Kairo ini menimbulkan manfaat, walaupun mereka nantinya akan lebih berkembang lagi ketika mereka sudah berkenalan dengan Haji Amin Al-Husaini, mufti Palestina. Pertama, mereka menyurati negara-negara yang akan hadir di sidang Dewan Keamanan PBB di London ya, tahun 1946. Sampai dengan tanggal 17 Januari, mereka masih belum mendapatkan respon yang positif karena belum didukung oleh politisi-politisi atau diplomat-diplomat kelas dunia. Walaupun sudah ada usaha untuk menghubungi Cina nasionalis, ini Cina yang bukan komunis, kemudian Ukraina yang waktu itu ingin melepaskan diri dari Uni Soviet, dan kemudian Mesir. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, mahasiswa kita yang ada di Kairo ini dipertemukan oleh Haji Amin Al-Husaini dengan kenalan dekat dia ketika dulu masih berjuang di Palestina, yaitu Jenderal Saleh Harb Pasha. Beliau sempat memimpin Liga Arab dan beliau sangat tertarik dengan adanya negara baru yang mayoritas kaum muslimin tapi di wilayah Asia Tenggara. Sehingga beliau menulis surat kepada Gladwin Jeb, Sekjen PBB pada saat itu, mengatakan bahwa dunia Arab, dunia Islam sangat mendukung keberadaan Indonesia dan kemerdekaannya. Dan campur tangan Inggris, ya, British interference favoring Dutch, yang lebih cenderung mendukung, mensupport Belanda, sebenarnya sangat menyakitkan hati kaum muslimin di seluruh dunia, dan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip pendirian prinsip-prinsip pendirian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Persatuan Bangsa-Bangsa. Sehingga Indonesia menurut mereka harus merdeka semerdeka-merdekanya, dan itu merupakan salah satu atau satu-satunya solusi atas ketegangan yang terus memuncak. Waktu itu belum terjadi perang antara, atau Belanda belum menyerang Indonesia. Dengan seperti itu, bahkan Sekjen PBB, Sekjen Liga Arab bahkan menulis kepada Sekjen PBB bahwa no agreement can be considered binding, tidak ada persetujuan yang dikatakan mengikat for the Indonesian government, bagi pemerintahan Indonesia, Republik Indonesia, unless it shares in making it, kecuali perjanjian itu mereka juga ikut membuat. Jadi ada kebiasaan orang-orang Belanda waktu itu mengatasnamakan Republik Indonesia. Mereka ketika Indonesia merdeka, mereka juga mendirikan negara-negara boneka, ya, seperti di Pasundan, di Madura, macam-macam lagi, di Borneo, Celebes, dan seterusnya. Indonesia Timur. Ini dalam rangka menutup gaung kemerdekaan tadi. Jadi ini perlu kita ketahui. Nah, langkah berikutnya menjadi konkret karena Haji Amin Al-Husaini yang sudah melarikan diri dari Berlin ketika Berlin jatuh ke tangan Uni Soviet, dia tidak bisa masuk ke Palestina karena nama dia termasuk wanted list. Jadi beliau untuk sementara waktu berada di Kairo, dan selama di Kairo beliau melihat bahwa semangat perjuangan beliau harus bisa disalurkan walaupun belum bisa untuk mendukung, mensupport Palestina. Maka beliau mengambil pilihan untuk mendukung Indonesia. Ini mungkin salah satu beban sejarah kita, ya, tanggung jawab sejarah kita atau hutang budi kita kepada Palestina. Di Mesir berdiri Liga Arab tanggal 22 Maret 1945, Jenderal Saleh Harb Pasha itu sebagai salah satu petingginya. Kemudian pada tanggal 16 Oktober 1945, ini agak mundur 1 tahun, sebelumnya Lajnatud Difa ini ingin meminjam, ya, ingin mengadakan rapat dan ingin mendirikan satu sekretariat di gedung Jami'ah Syubbanul Muslimin atau Islamic Youth Organization di Kairo. Tetapi pada saat itu harganya cukup mahal untuk menyewa di sini. Nanti ini akan mendapatkan solusinya ketika Haji Amin Al-Husaini, mufti Palestina, mempertemukan Lajnah Indonesia tadi dengan seorang pengusaha Palestina yang besar, tumpu besar di Kairo, yaitu Muhammad Ali Thohir. Jadi pada saat itu keputusan untuk membentuk Lajnah tadi adalah dalam rangka menekan negara-negara asing yang memberikan support kepada Belanda. Jadi memang untuk merdeka itu dibutuhkan diplomasi. Nah, Belanda tentu saja melihat bahwa Lajnah ini
kumpulan mahasiswa ini menjadi penghalang usaha mereka untuk menutupi gaung kemerdekaan. Maka mereka mengirim oknum Habib yang bernama Salim Alatas yang bekerja di Kedutaan Besar Belanda di Kairo. Dia mengatakan bahwa Indonesia yang baru lahir itu anti Arab dan anti Islam. Tentu ini mudah di counter ya dengan surat-surat dan artikel-artikel yang ditulis oleh Lajnah yang dipublish di harian Asyura yang ternyata ketika ditelusuri adalah milik Muhammad Ali Thohir. Jadi kita menyuarakan mengcounter isu-isu negatif dari pemerintah Belanda menggunakan tulisan-tulisan yang dimuat di harian atau surat kabar Asyura yang dimiliki oleh pengusaha Palestina. Jadi di samping kita mendapatkan lobby politik, kita juga mendapatkan bantuan dana. Tidak puas dengan itu, kemudian Belanda mengirim Sultan Hamid II Al-Gadri, ini Sultannya Pontianak. Ya. Dia mengatakan bahwa Indonesia tidak ada hak untuk merdeka. Dia mengatakan bahwa memberontak melawan pemerintah, dia menggunakan fatwa lama, itu fatwanya Sunokorgronya, bahwa siapapun yang memberontak melawan Belanda itu dalam Islam disebut bugot. Nah, sedangkan bugot itu kan sesungguhnya hanya berlaku ketika pemerintahan Islam, bukan pemerintahan non-Muslim. Jadi dengan mudah di counter juga. Yang ketiga, Belanda bahkan mengirimkan sekelompok orang untuk berangkat haji di tahun 1946 itu, tetapi ditolak karena ada fatwa dari Mesir bahwa dan juga diakui fatwa tersebut oleh kerajaan Arab Saudi yang baru lahir tahun 1926, sekitar 20 tahun yang lalu, sebelum pada masa pembahasan ini tahun 1946 ini, mengatakan bahwa larangan berhaji dalam keadaan berperang. Jadi kembali terbongkar 3 usaha Belanda untuk memutarbalikkan fatwa atau melakukan negatif campaign terhadap Republik yang baru lahir. Inilah salah satu di antara inilah adalah 3 di antara gebrakan Lajnah yang sangat berdampak positif bagi Republik Indonesia. Belanda mulai ketar-ketir karena ternyata Indonesia dengan cepat mengalahkan move politik mereka yang selama ini mereka tidak terbayangkan bisa di-counter oleh mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang ada di Belanda, yang ada di Mesir. Ya. Nah, kemudian pada tanggal 30 November 1946, pasukan Inggris menarik diri dari pendudukan Indonesia dan menyerahkan seluruhnya kepada Belanda. Setelah itu kita tahu bahwa peperangan karena Inggris juga kapok ya berperang membantu Belanda di Surabaya juga menelan korban jenderal mereka. Jadi mereka kemudian karena juga popularitas Inggris terutama pasukannya ini menurun. Masyarakat Inggris setelah Perang Dunia Kedua dan Perang Dunia ke-1 tidak ingin Inggris lebih jauh lagi terlibat dalam aksi-aksi pasca Perang Dunia. Jadi Inggris menarik diri sehingga Belanda otomatis menjadi satu-satunya kekuatan asing yang ada di tanah Indonesia, walaupun ada juga beberapa pasukan bayaran dari luar negeri. Ya. Nah, bagaimana peran Mufti ini? Peran Mufti Palestina yang kita kenal tadi dengan nama Haji Amin Al-Husaini melihat bahwa pada saat itu Belanda melakukan politik pecah belah. Jadi Belanda mengakui Republik Indonesia namun dalam konteks Republik Indonesia Serikat yang terdiri dari negara Borneo itu di petanya. Kemudian Republik Indonesia sendiri terdiri dari Pulau Sumatera dan Jawa walaupun tidak seluruhnya. Kemudian negara Indonesia Timur. Nah, inilah salah satu kekurangan kita kalau kita tidak berdiplomasi secara intensif. Maka diusulkan oleh Haji Amin Al-Husaini mengirim berita melalui kawat ya, semacam telegram atau telegraf kepada Haji Muhammad Rashidi yang waktu itu menjabat sebagai Deputi Menlu, walaupun beliau nantinya juga merangkap sebagai Menteri Agama pertama. Jadi sampailah mereka kepada kesimpulan bahwa Indonesia membutuhkan pengakuan dengan adanya misalnya waktu itu diusulkan adanya diplomat asing yang datang ke Indonesia dan memberikan surat-surat pengakuan. Namun siapa yang bisa dikirim ke Indonesia yang begitu jauh dari Timur Tengah pada waktu itu dengan alat transportasi yang ada? Maka Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, Mufti Palestina ini melobi Perdana Menteri Mesir yang dia kenal baik, Mahmud Fahmi Nukrasi Pasha. Dan diusulkan waktu itu agar mencari diplomat Mesir yang ada dekat dengan Indonesia secara geografis, maka ditemukanlah seorang yang waktu itu sedang bertugas di Bombay, namanya Abdul Mun'im Mustafa Pasha. Beliau ini diperintahkan melalui Perdana Menteri ke Menteri Luar Negeri atas desakan atau lobby Mufti Palestina Haji Amin Al-Husaini. Ini salah satu hutang kita yang kesekian terhadap Palestina.
Ya. Alhamdulillah pertemuan ini tentu saja bukan bukan muncul begitu saja idenya, karena Haji Amin Al-Husaini yang berpeci putih itu sempat berdiskusi dan merumuskan rencana-rencana tahapan-tahapan untuk mendapatkan dukungan-dukungan dari negara-negara lain agar Indonesia ini memiliki gaung, memiliki daya tekan di dunia internasional khususnya di sidang-sidang PBB. Maka Haji Amin Al-Husaini mendatangi dan berdiskusi dengan Lajnah. Lajnah Tudifa Istiqlal Indonesia ini berdiri di belakang dengan mengapit di sebelah kiri 2 dan di sebelah kanan 1. Yang persis berdiri di sebelah kiri Haji Amin Al-Husaini itu adalah Muhammad Zain Hasan. Sedangkan yang di sebelah kanan itu yang pecinya peci vest, itu peci warna merah kalau aslinya, itu adalah pengusaha Palestina yang selama ini sudah membantu secara finansial, ya, yaitu Muhammad Ali Tahir. Muhammad Ali Tahir. Jadi ini pertemuan yang sangat historis ya antara mahasiswa-mahasiswa Indonesia di Kairo dengan dua orang aktivis Palestina, yang satu mufti, yang satu pengusaha. Jadi kita berhutang diplomasi dan berhutang juga uang, ya dana, katakan seperti itu. Nah, kenapa Haji Amin Al-Husaini bisa masuk ke Mesir? Karena sebenarnya Raja Faruk waktu itu, Raja Fuad maaf, itu simpati kepada beliau dan kepada Palestina, dan beliau juga memfasilitasi agar dia tidak ditangkap di Inggris, karena di Inggris tidak ditangkap Inggris, kekuasaan Inggris atau militer Inggris yang sebenarnya menduduki Mesir pada tahun itu masih diduduki oleh mereka. Nah, dengan seperti itu muncullah kemudian ide untuk menerbangkan tadi diplomat Mesir yang ada di Bombay, beliau yang bernama Abdul Munim Mustafa Pasha, dan ini kita bisa temukan di buku-buku sejarah Indonesia, ya termasuk yang diterbitkan oleh Kemenlu atau Sekretariat Negara. Ini buku 10 tahun atau 20 tahun itu ya, kemerdekaan, peringatan kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini untuk pertama kalinya seorang diplomat asing, yaitu diplomat dari Mesir yang dikirimkan atas rekomendasi dari Mufti Palestina, mendarat dengan pesawat charteran dari Bombay, mendarat di lapangan terbang Maguwo yang sekarang itu lapangan terbang Adi Sucipto di Yogyakarta. Beliau tentu saja disambut dengan hangat oleh Sri Sultan Hamengkubuwono sebagai Sultan penguasa daerah istimewa. Waktu itu belum disebut daerah istimewa Yogyakarta, masih disebut Kesultanan Yogyakarta. Karena mereka memiliki kendala bahasa, maka diterjemahkan oleh Haji Muhammad Rashidi yang menggunakan setelan putih-putih yang berdiri persis di antara mereka berdua. Ya. Kalau yang menggunakan keris ini Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, sedangkan yang menggunakan topi vest ini adalah diplomat Mesir yang diutus. Ya. Jadi ini merupakan pengakuan pertama, dan ini merupakan shock terapi terhadap Belanda, karena Belanda tidak menyangka Indonesia bisa kedatangan tamu terhormat ya dengan memiliki kekebalan diplomatik yang dengan itu menghancurkan segala usaha Belanda untuk menutupi eksistensi Republik Indonesia. Nah, nanti kemudian kita tahu bahwa ada upaya untuk memberangkatkan diplomat Indonesia bersama dengan Abdul Munim Mustafa Pasha. Karena kan pesawatnya ini juga disebut pesawat yang kebal diplomatik gitu ya. Walaupun sebenarnya kalau ditembak jatuh juga. Tetapi pada saat itu karena ada diplomat asing yang ada di dalam pesawat, maka Belanda tidak berani menjatuhkan pesawat ini. Nah, beliau menawarkan agar Indonesia juga mau mengirimkan diplomat-diplomat Indonesia agar mereka bisa aktif melobi negara-negara yang ada di Timur Tengah. Dan itu kemudian diterima. Usulan tersebut diterima oleh Presiden Soekarno dan Hatta. Ini Abdul Munim Mustafa Pasha membelakangi gambar ini. Dalam gambar ini dia membelakangi kita, ini disambut atau diterima oleh Soekarno-Hatta di Istana Presiden di Yogyakarta, yang sebenarnya istana itu adalah bangunan milik Kesultanan Yogyakarta. Nah, Yogyakarta Hadiningrat. Nah, dari sinilah itu ditemani sama Haji Muhammad Rashidi di sebelah kiri sebagai penerjemah kepada Dwi Tunggal, karena mereka tidak ada yang memahami bahasa Arab ya. Kalau Haji Muhammad Rashidi alumni Al-Azhar. Jadi tidak bisa ditutupi, tidak bisa dipungkiri bahwa kemerdekaan Indonesia itu punya adil atau kita berhutang kepada Mufti Palestina dan pengusaha Palestina Muhammad Ali Thohir. Juga kita lihat bahwa sumbangsih dari alumni-alumni Timur Tengah seperti Haji Muhammad Rashidi ini tidak bisa dinilai dengan uang sekalipun ya jasa-jasa mereka itu. Akhirnya berangkatlah rombongan tadi dipimpin oleh Haji Agus Salim, sebelah kiri fotonya itu. Paling kiri itu adalah Haji Muhammad Rashidi, yang duduk di sofa itu
Haji Agus Salim sebagai Menteri Luar Negeri sementara. Kemudian beliau diterima atau menemui Muhammad Ali Thohir yang membantu dana upaya-upaya diplomasi kemerdekaan Republik Indonesia di Kairo. Di sebelah kanannya lagi yang duduk juga itu yang tidak menggunakan tutup kepala itu adalah siapa tadi? Jadi lupa saya. Ketua ini, ketua lajnah tadi, Muhammad Zain Hasan. Muhammad Zain Hasan itu yang duduk di sebelah kanan dari Muhammad Ali Thohir yang menggunakan topi vest. Nah, di foto yang sebelah kanan ini adalah usulan dari Haji Amin Al-Husaini bahwa sudah sewajarnya kalau diplomat-diplomat Indonesia ini memanfaatkan waktu dan akses mereka selama di Timur Tengah untuk melobi negara-negara lain. Maka sebelum datangnya Sultan Syahrir, karena nanti Sultan Syahrir dan rombongannya akan bersama-sama menuju New York untuk mengikuti sidang umum PBB. Ini sudah perjuangan diplomasinya sudah mulai berbuah atau ada manfaatnya, yaitu Indonesia mulai diakui di PBB sebagai negara yang patut didengarkan pendapatnya dan ditentukan nasibnya bersama-sama. Jadi Haji Agus Salim sambil menunggu Sultan Syahrir datang dari Indonesia, menggarap surat yang akan dibawa keliling, dan itu dibicarakan dengan yang duduk ini Mustafa Nokrasi Pasha. Kemudian sebagai sekretaris dan juga ikut mengonsep surat-surat ini adalah kakek dari Anies Baswedan ini, AR Baswedan di sebelah kanan. Nah, maka kemudian antara Mesir dan Indonesia terjalin hubungan persahabatan antar dua negara. Jadi kita punya hubungan yang baik dengan Indonesia, antara Indonesia dengan Palestina, antara Indonesia dengan Mesir sejak dahulu. Terjadi persaingan tentu saja, karena untuk mendapatkan pengakuan dari negara-negara di Timur Tengah tadi bukan pekerjaan yang mudah. Ya. Nanti ketika Sultan Syahrir datang juga melalui Kairo dan berangkat bersama Haji Agus Salim menuju New York, maka Haji Muhammad Rashidi melakukan diplomasi dan pendekatan ke negara-negara lain. Nah, negara yang waktu itu menjadi salah satu incaran atau tujuan itu adalah negara yang baru muncul, yaitu kerajaan Arab Saudi. Maka dilakukan pendekatan kepada Raja Abdul Aziz bin Saud waktu itu melalui anaknya, yaitu Amir Faisal bin Abdul Aziz yang merangkap sebagai Menteri Luar Negeri. Nah, ini juga Faisal bin Abdul Aziz ini juga dikenal oleh Mufti Palestina tadi, Amin Al-Husaini. Maka beliau mengatakan kita temui mereka, karena kalau dukungan dari Arab Saudi tentu saja signifikan dihitung pada waktu itu, apalagi Arab Saudi sedang mulai naik ya pengaruhnya karena terbukti sebagai negara dengan deposit minyak terbesar di dunia pada waktu itu. Apa jawaban dari Raja Abdul Aziz bin Saud, Raja Kerajaan Arab Saudi yang pertama, yang modern? Beliau mengatakan nahnu la nata'akhir, kami tidak akan ketinggalan. Ya, artinya dia memberikan jaminan bahwa pasti Indonesia akan mendapatkan pengakuan, dan betul beliau memberikan pengakuan secara resmi kepada Republik Indonesia. Dan beliau juga mengingatkan melalui anaknya Faisal bin Abdul Aziz bahwa Indonesia harus yakin kepada kekuatan sendiri, teruslah berjuang dan berperang tanpa kenal lelah, maka diplomasi akan membuahkan hasilnya dengan sendirinya. Dalam perjalanan pulang, Haji Amin Al-Husaini dia diterima oleh Menteri Luar Negeri Kerajaan Arab Saudi, yaitu Emir Faisal bin Abdul Aziz, sekaligus merayakan waktu itu kemerdekaan Indonesia yang kedua, walaupun belum diakui oleh Belanda. Jadi di dalam pertemuan ini di Jeddah ini, kalau tidak salah, di Jeddah atau di Mekah, di Jeddah ini pertemuan antara tiga negara, tiga wakil negara. Haji Agus Salim di sebelah kanan mewakili Republik Indonesia yang belum mendapatkan pengakuan, tapi sudah mulai gaungnya di dunia internasional sudah didengar. Kemudian di tengah-tengah ini Amir Faisal belum jadi raja, nanti menjadi raja menggantikan ayahnya, Amir Faisal bin Abdul Aziz. Dan di sebelah kiri teman dekatnya yaitu Haji Amin Al-Husaini, Mufti Palestina. Jadi Indonesia ini kalau Muslim maka kita punya tanggung jawab mendukung Palestina, karena innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Bahwa kita itu kalau beriman itu bersaudara. Jadi saudara kita wajib kita bantu. Yang kedua, sebagai warga negara Republik Indonesia, walaupun dia bukan Muslim, dia tetap punya tanggung jawab dan punya hutang budi kepada Palestina dan Mesir sebagai dua negara yang pertama kali memberikan pengakuan terhadap kedaulatan Republik Indonesia. Jadi kalau Muslim warga negara Indonesia berarti dia punya dua
tanggung jawab sebagai Muslim, sebagai mukmin dan juga sebagai warga negara Indonesia. Kemudian kita tahu Belanda melakukan agresi, ya, melakukan agresi, serangan, ya, karena mereka sendiri sebenarnya sudah jatuh miskin selama Perang Dunia Kedua kan, negara mereka diduduki oleh Jerman, sehingga mereka perlu mengambil tempat-tempat strategis, pabrik-pabrik yang ada di Hindia Belanda dulu, ex Hindia Belanda, dan mereka menyerbu Indonesia dalam rangka juga menambah modal kerja usaha, modal usaha mereka. Mereka mengerahkan 120.000 pasukan, dan ini menjadi beban tersendiri karena mereka sebenarnya selama Perang Dunia Kedua negaranya diduduki Jerman sehingga jatuh miskin setelah Perang Dunia itu. Dan mereka mendapatkan bantuan dari Amerika Serikat melalui Marshall Plan. 120.000 orang yang dikerahkan ini sebenarnya menghabiskan banyak biaya yang tidak semestinya. Oleh sebab itu nanti di dalam pertemuan-pertemuan perundingan-perundingan PBB, Amerika Serikat menuntut agar Belanda tidak menggunakan dana pinjaman, dana bantuan dari Amerika Serikat untuk membangun kembali negerinya, tidak boleh dipakai untuk mengirimkan pasukan ke Hindia Belanda atau ke Indonesia. Jadi agresi militer pertama Belanda itu dalam rangka merebut pusat-pusat ekonomi, karena mereka sendiri sebenarnya secara ekonomi mereka itu defisit. Nah, kemudian misi diplomatik ini sampai ke New York dan Sultan Syahrir memimpin delegasi tersebut bersama Haji Agus Salim. Kita sering lihat fotonya di buku-buku, mungkin lebih sering kita lihat foto sidang PBB itu. Walaupun saya nggak sempat kayaknya pasang. Nah, kemudian dengan keberhasilan tersebut membawa suatu malapetaka di Indonesia. Jadi dengan berangkatnya Sultan Syahrir, maka posisi Perdana Menteri Republik Indonesia waktu itu kosong dan diisi oleh politisi terkuat setelah itu, yaitu Amir Syarifuddin. Padahal sebenarnya diprotes oleh Mas Yumi. Karena Amir Syarifuddin ini nantinya akan memimpin pemberontakan Uni Soviet di Indonesia, yaitu yang kita sering kenal sebagai peristiwa Madiun atau pemberontakan PKI di Madiun. Jadi ada sisi buruknya. Karena Sultan Syahrir ini kan seorang diplomat kawakan. Dengan datangnya Amir Syarifuddin waktu itu cukup pecah kekuatan. Nah, jabatan ketua delegasi selama bapak-bapak kita sedang berdiplomasi di New York diserahkan kepada Haji Muhammad Rashidi. Dan beliau ini termasuk piawai dalam hal seperti ini. Kemudian beliau mengunjungi kerajaan Arab Saudi dan kemudian menunaikan haji. Dan kemudian kita tahu beliau termasuk orang yang pandai menghadapi diplomasinya Sultan Hamid II Al-Gadri dari Pontianak yang tadi kita sudah sebut, walaupun memang yang bersangkutan ini sebenarnya lebih condong kepada Belanda, karena beliau berkali-kali mewakili Belanda dalam pertemuan-pertemuan di Timur Tengah, karena beliau memiliki jaringan yang tidak sedikit. Nah, ini Menteri Luar Negeri Sultan Syahrir kembali dari New York, mendarat kembali, jadi kembalinya tidak lewat Pasifik tapi lewat Atlantik, jadi mendarat lagi di Mesir dan mendapatkan dukungan sekaligus menerima tamu-tamu kehormatan yang ingin berkenalan dengan langsung kepada beliau dan ingin menyampaikan simpatinya terhadap Indonesia. Nah, kalau kita lihat dari sebelah kiri, ya di tengah-tengah itu posisi sebelah kiri duduk dari nomor 3 dari sebelah kiri itu ada Sultan Syahrir. Yang paling kiri adalah seorang pendiri dan sekaligus juga pemimpin Ikhwanul Muslimin, ormas Muslim terbesar di Mesir. Beliau adalah Hasan Al-Banna. Beliau memberikan dukungan secara resmi, ya, mendukung dan mensupport Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Jadi waktu itu Ikhwanul Muslimin bisa disebut sebagai organisasi internasional pertama yang mengakui Republik Indonesia. Kemudian antara Hasan Al-Banna dengan Sultan Syahrir itu adalah Jenderal Saleh Harpasha. Ini beliau adalah orang yang pertama memprotes Inggris, mendesak Inggris agar tidak membantu Belanda. Di sebelah kanan dari Sultan Syahrir adalah Syekh Abdul Latif Biras. Beliaulah yang turut memprakarsai fatwa-fatwa yang menyatakan bahwa Indonesia tidak bugot terhadap Belanda dan tidak wajibnya berangkat haji di tahun-tahun peperangan itu. Sekaligus beliau membongkar bahwa ini adalah kebijakan politik Belanda saja. Kemudian dari perjuangan antar dua negara, antara Indonesia dan Palestina dan Mesir, terjalin hubungan personal yang baik. Jadi Haji Muhammad Rashidi kemudian sering mengunjungi selama di Timur Tengah, mengunjungi Muhammad Ali Tahir, pengusaha Palestina
yang ada di Kairo yang mendukung habis-habisan kemerdekaan Indonesia, menyewakan gedung, memberikan dana yang tidak sedikit, dan kemudian beliau juga mengizinkan agar artikel-artikel tentang Indonesia untuk mengonter negatif kampanyenya Belanda di Timur Tengah menggunakan surat kabar yang beliau miliki atau mayoritas sahamnya beliau miliki. Inilah gambaran sejati dari surah Al-Hujurat ayat 10 ketika Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Sesungguhnya mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah di antara saudara kalian yang bertikai, dan bertakwalah kepada Allah la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi ingin saya pertegas bahwa Indonesia, Palestina, dan Mesir itu memiliki hubungan historis yang kuat. Tidak boleh dan tidak boleh dan tidak boleh ada orang yang menghapuskan jejak sejarah itu. Ya, karena itu merupakan salah satu modal kita untuk terus berada membantu dan mendukung Palestina sampai mereka merdeka, insya Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Masya Allah, ini salah satu sebuah tragedi yang luar biasa saat sekarang, di mana juga sedihnya juga banyak orang yang masih abai nih saat banyak ya, walaupun kita melihat bahwa di global sana lucunya nih saat yang non muslim tuh terkadang lebih itu loh, saat lebih masif gitu loh, lebih nekat, dan banyak juga kita ke restoran-restoran terafiliasi tuh karena tuh mulai banyak di saat yang jilbaban saat, padahal kan produk-produk yang kayak restoran ini kan nggak esensial. Nah, saat ini apa ini harus kita lakukan nih, Sat, untuk menggaungkan lagi nih, Sat? Ya sebenarnya kalau gaungnya sih sudah besar ya, tinggal bagaimana memaintain supaya terus orang punya perhatian. Untuk perhatian itu memang perlu tahu sejarahnya. Kalau tidak tahu sejarahnya, biasanya melemah ya, melemah karena mungkin capek ya, karena katanya terus menerus dalam jangka waktu yang. Nah, oke nih teman-teman, kalau ada yang mau tanya, dipersilakan. Kalau misalnya mau cerita juga boleh, mungkin Mas Safar. Mas Safar soalnya salah satu yang fotonya Palestina, Sat. Alhamdulillah. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Ketemu. Insyaallah. Jadi dari paparan tadi memang kalau kita lihat banyak sekali keterkaitan kita sama kemerdekaan Palestina gitu ya. Kemerdekaan antara kemerdekaan Indonesia dengan supportnya Palestina terhadap kita gitu. Ya, betul. Cuma ya memang kalau kita lihat sekarang ini kita kayak have no idea gitu mau ngapain Ustaz. Paling mentok-mentoknya julid fisabilillah gitu. Nah, apakah memang kondisi yang mereka alami saat ini dengan keterbatasan kita saat ini memang ini yang terbaik yang bisa kita lakukan saat mungkin ada masukan-masukan gitu ya dari Ustadz tentang apa-apa yang terjadi saat ini dan apa yang mungkin bisa kita lakukan, apakah memang ini sudah maksimal untuk saat ini gitu Ustadz. Tafadhol Ya, Ustadz. karena ya kalau dari Hamas sendiri sebenarnya tidak menginginkan atau tidak meminta kita untuk hadir di sana untuk berjuang, karena beliau berkali-kali Abu Baidah maupun Muhammad Daif maupun apa namanya ya petinggi-petinggi Hamas yang lain sama sekali tidak meminta siapapun untuk datang ke Palestina untuk berjuang atas nama Palestina, karena beliau mengatakan bahwa pemuda-pemuda Indonesia, pemuda-pemuda Palestina masih cukup, jumlahnya masih cukup banyak untuk sekedar menghadapi Israel. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka meminta kita membantu dalam 3 hal saja. Satu, meminta doa supaya tidak pernah putus. Berapa orang yang masih doa kunut nazilah? Saya yakin udah mulai banyak yang tidak. Betul Ustadz. Ini udah juga jarang di masjid-masjid Ustadz. Cuma alhamdulillah kemarin ke BSD sekitar situ kalau informasi dari Ustadz Arifin Nugroho
Ya. itu hampir semua masjid masih eh kunut Ustaz, dan alhamdulillah aneh sempat ikutan di beberapa kali sholat di sana Ustaz. Ya. Alhamdulillah Ustaz, kalau itu Ustaz. Alhamdulillah. Ya paling tidak itu memberikan pengertian kepada ketua DKM atau pengurus ya bahwa saat ini justru saat genting-gentingnya Palestina, pejuang-pejuang Palestina membutuhkan doa kita. Karena doa-doa inilah yang kemudian nantinya menjadi salah satu di antara syarat-syarat diturunkannya para malaikat. Bahkan ada yang mengatakan malaikat-malaikat itu turun kan atas rintihan doa-doa kita. Jadi jangan sampai kita berhenti doa qunut nazilah dalam setiap kesempatan, dalam setiap sholat, khususnya sholat-sholat rawatib yang kita laksanakan secara berjamaah. Kalau memang terpaksa sholat lagi di jalan sendirian, ya tetap kita doakan untuk mereka. Ya. Yang pertama. Yang kedua, menggalang dana. Dana ini tidak boleh putus dan tidak boleh berhenti. Karena untuk membeli bantuan-bantuan di Mesir itu memang membutuhkan uang yang besar. Karena barang-barang, bantuan, makanan, obat-obatan itu kan dijual dengan harga yang sangat tinggi. Ya mungkin di sini ada oknum Mesir juga yang mengambil keuntungan ya, katanya mengambil keuntungan. Jadi harga-harga barang itu dimahalkan. Ya, dan kita tidak punya pilihan karena kalau mau ngirim bantuan ke Gaza itu kan lewat pintu El Arish, lewat jalur Mesir itu mau tidak mau kita belanjanya di Mesir. Kalau belanjanya di luar lebih payah, lebih berat lagi menyampaikannya ke sana. Itu yang kedua. Yang ketiga, agar kita tidak berhenti-berhentinya menyampaikan atau memberitakan tentang kondisi Palestina. Ya, menyebarkan berita yang positif, berita-berita yang bersifat encouraging ya, yang bersifat meningkatkan ini kita, semangatan kita. Ya. Kalau julid, saya nggak tahu apakah itu sebenarnya bagus atau tidak. Boleh-boleh saja sih, tidak ada larangan karena dalam peperangan kita boleh menjatuhkan mental lawan. Nah, Rasulullah SAW kan al-harbu khid'atun, bahwa peperangan itu dengan segala tipu daya atau dengan segala strategi. Jadi boleh-boleh saja. Asal jangan bablas saja lah. Jangan sampai menggunakan hal-hal yang tidak terpuji. Ya. Jadi kita tidak harus sama dengan mereka. Tapi boleh kita melakukan serangan terhadap akun-akun mereka yang ya mungkin yang secara demonstratif mereka ya mengejek dan menghinakan saudara-saudara kita. Boleh-boleh saja. Tapi lebih efektif lagi tentu saja bantuan-bantuan yang tentu saja kita serahkan kepada mereka bagaimana memanfaatkannya. Jadi bisa jadi mereka lebih butuh persenjataan misalnya, atau lebih butuh makanan atau obat-obatan, silahkan. Ya, jadi kita nggak usah ngatur-ngatur juga. Mereka lebih tahu apa yang mereka butuhkan dan ketersediaan barang-barang tersebut. Itu mungkin. Baik Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Oh, iya. Nah, teman-teman ini udah sore juga, dan kita jangan lupa doakan juga Ustaz supaya sehat dan bisa bersama kita, karena di saat ini kita perlu banget nih ilmu-ilmu yang luar biasa untuk tidak hanya untuk diri sendiri dan juga saudara kita di Palestina yang berjuang melawan penjajah Israel. Ustaz, jazakallah khair, barakallahu fiik. Semoga dengan kajian ini kita bisa belajar dan kita semua di sini ngerti lah harus apa. Terus yang salah satu yang yang saya dapat adalah berjuang dengan kemampuan kita ya Zat ya. Jangan sampai kita nggak jago perang, ikutan perang, bubar. Kan gitu Zat. Dan jangan Ya. lupa teman kita mendoakan, tetap dukung, tetap doakan apa yang kita bisa untuk kita Palestina. Itu aja dari kami. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Dari kami sudah tua kapal undur diri. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Waalaikumsalam barakallahu fiik. Saya izin dulu ya. Fadhil Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.